Hai semuanya, terakhir kemarin kita sudah berhasil membuat fungsi untuk edit data ya. Jadi kemarin sudah sukses untuk edit datanya. Nah sekarang yang terakhir tentu kita tambahkan untuk delete ya. Jadi mungkin ada data yang sudah nggak dipakai atau mungkin datanya sudah nggak dibutuhkan. Jadi kita hapus datanya. Oke, jadi kita bisa buat fungsinya. Kita buat tampilannya di sini dulu ya. Kita akan gunakan tombol nantinya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke bagian index.blade.php. Kemudian pada bagian ini kita gunakan sekarang kita akan gunakan tombol dulu ya. Atau kita gunakan button danger. Oke. Nah, kemudian di sini hapus. Kita simpan lalu kita refresh dan kita punya tombol hapus ini. Oke, baik, kita coba gunakan button SM atau small ya, supaya agak kecil. Oke, button SM seperti ini mungkin lebih kelihatan rapi ya. Oke, kita sudah punya tampilannya, cuman fungsinya kan nggak ada nih ya, jadi dia akan refresh ke halaman ini aja. Oke, berikutnya kita akan buat sebuah routing baru untuk delete ya. Jadi untuk delete kita nggak perlu view, jadi kita nggak akan pakai get atau apapun ya. Jadi cukup seperti ini aja. Jadi route, kemudian ada namanya delete atau metode yang namanya delete ya. Jadi kalau di sini kita sudah pernah pakai get, post, dan put, sekarang ada yang namanya delete. Nah untuk URL-nya kita bisa gunakan students aja ya. Jadi bisa kita gunakan students seperti ini atau kita tambahkan ID seperti ini ya. Jadi sesuai ID yang akan kita hapus. Nah untuk student controller ini, oke, kita buat seperti ini. Dan kelasnya mungkin di sini atau metodenya kita namakan destroy. Jadi ini adalah konvensi atau penamaan sesuai standar dari Laravel ya. Dan di sini kita gunakan student.destroy. Oke, walaupun sebenarnya kita bisa gunakan yang lain atau gunakan nama yang lain ya. Cuma nanti akan saya tunjukkan kenapa sih kita bisa lebih enak kalau kita mengikuti konvensi dari si Laravel ya. Oke, baik, kita sudah punya root ini. Lalu misalnya kalau kita buat di index nih ya. Jadi kita kan sudah belajar tuh namanya routing dengan nama. Kita gunakan route destroy ya. Kita simpan lalu kita coba refresh dan di sini kita lihat missing require parameter. Oke, jadi kita butuh parameter tentunya. Oke, kita gunakan student ID. Kita simpan, kita refresh dan di sini sudah bisa ya. Kalau kita klik oke, the get method is not support for this route. Support method is put and delete ya. Jadi yang disupport hanya put dan delete. Oke, jadi ya kalau kita gunakan A atau anchor link anchor seperti ini, itu adalah metode get ya, karena dia akan pergi ke halaman lain atau link lain gitu ya. Jadi dia akan menggunakan metode get untuk metode HTTP-nya ya, karena ya link itu adalah get karena dia akan redirect ke halaman lain. Nah, sedangkan delete itu sebenarnya nggak disupport oleh HTML secara natif ya atau secara asalnya. Di sini Laravel akan bikin sebuah metode spoofing lagi ya. Kalau kemarin kita belajar di bagian edit ya, kalau bisa kita cek lagi di sini students edit, itu ada namanya method spoofing dengan put ya, dan method kelasnya atau method actionnya adalah post atau form actionnya adalah post. Nah, ini dilakukan hal yang sama untuk delete. Ini lebih aman karena ketika kita pakai delete, tentu aja ketika orang lain dari website lain redirect ke halaman website kita, kemudian ada /1 delete seperti ini misalnya, itu kan nggak aman ya. Jadi otomatis orang akan bisa menghapus data yang ada di website kita. Jadi itu nggak bagus untuk keamanannya. Jadi dengan minimal dengan metode delete yang disediakan di Laravel dengan CSRF nantinya dengan metode post, itu orang nggak akan bisa dengan redirect aja. Jadi akan lebih aman ya. Oke, jadi solusinya gimana? Oke, kita nggak pakai anchor, tapi kita akan pakai form ya. Form action, kemudian actionnya kita arahkan ke route
destroy ya, students destroy. Kemudian jangan lupa untuk parameternya student ID seperti ini. Kemudian metodenya jangan lupa ya, kita gunakan metode post. Oke. Nah, jangan lupa kalau kita sudah punya form tuh pakai CSRF ya, add CSRF. Dan di sini kita gunakan metode delete. Oke. Nah, kemudian kita bisa gunakan input tipenya submit. Oke. Submit dan kelasnya kita gunakan button danger, button small. Seperti ini. Value-nya kita gunakan hapus seperti ini. Kita refresh. Oke, tampilannya nggak berubah. Cuman kalau kita cek ya, ini test redirect dan lain-lainnya kita hapus. Oke, destroy does not exist. Oke ya, jadi ini sudah beda lagi errornya. Jadi kalau kita lihat di sini student controller destroy doesn't exist ya. Jadi bad method called exception. Jadi method destroy ini belum kita punya atau belum kita miliki di student controller. Kita balik dan kita masuk ke student controller, kita buat metodenya di sini destroy dan di sini kita gunakan ID ya. Nah, sama seperti yang kita lakukan dengan di sini atau yang di atas ini, kita gunakan variabel atau kita buat sebuah variabel student dan kita gunakan student find ID. Oke, nah kalau sudah kita bisa gunakan student delete ya. Jadi ini adalah fungsi yang sudah disediakan oleh Eloquent itu sendiri. Jadi kita coba dan kita redirect supaya bagus ya atau supaya dia nggak stuck di halaman itu tapi di redirect. Kita balik, kita refresh. Jangan lupa di refresh ya karena untuk mengupdate kodenya. Kita hapus. Oke, hilang ya datanya. Kemudian baru lagi ini kita hapus. Dan datanya hilang. Kita hapus lagi, datanya hilang. Kita hapus lagi, datanya hilang. Datanya hilang dan datanya hilang. Oke, jadi kita sudah sukses untuk membuat fungsi delete atau hapus data. Kemudian mungkin supaya nanti ada feedback dan user itu tahu bahwa kita itu sudah melakukan penambahan data, delete data, edit data, itu gimana sih? Jadi kita akan bahas di bagian berikutnya.